Wajah-wajah celaka, Allah menista orang-orang ini. Barang siapa ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, temui aku di balik lembah itu. Abu Lu'lu'ah tidak terima dengan jawaban itu. Ia pun marah dan merencanakan untuk menghabisi Umar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu keberhasilan dakwah Rasulullah adalah mampu membuat orang-orang yang semula menentangnya berbalik menjadi pendukung setia. Ada beberapa sahabat Rasulullah yang melakoni takdir macam itu. Salah satunya adalah Umar bin Khattab. Kelak setelah Rasulullah wafat, sosok yang dikenal tegas ini menjadi khalifah menggantikan Abu Bakar. Watak tegas Umar serupa bapaknya, Khattab. Sang bapak pernah mengusir Zaid, anak saudaranya alias sepupu Umar, karena ia menjadi pengikut ajaran monoteisme Nabi Ibrahim yang menentang berhala. Dalam Muhammad, Sang Nabi, sebuah biografi kritis 2003, Karen Armstrong mencatat bahwa Zaid dikenal masyarakat karena secara terbuka mengutuk penyembahan berhala dan mencemarkan adat kebiasaan yang telah dilakukan secara bertahun-tahun itu. Sikap dan pendiriannya yang demikian ini mengakibatkan rakyat menentangnya. Dan di antara musuh-musuhnya yang paling kuat dan tidak berbelas kasih adalah Khattab, ayah Umar, tulis Armstrong. Sikap Khattab yang kerap menyulitkan Zaid membuatnya terpaksa melarikan diri ke Gua Hiro. Meski sesekali ia tetap berkunjung ke Mekah secara diam-diam. Penentangan terhadap monoteisme yang dilakukan bapaknya dilakukan juga oleh Umar. Saat Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, Umar menjadi salah satu penentang yang paling keras. Hal ini membuat Rasulullah berdoa agar salah satu dari dua Umar menjadi pendukungnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar, ucap Rasulullah. Dua Umar yang dimaksud adalah Amr bin Hisham alias Abu Jahal, dan satu lagi adalah Umar bin Khattab. Beberapa tahun kemudian keinginan Rasulullah itu terkabul. Umar memeluk Islam dan menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling dekat. Sebelum Umar memeluk Islam, ada sebuah kisah terkenal yang menunjukkan bagaimana kerasnya Umar dalam menentang agama baru ini. Masih dalam buku yang ditulis Karen Armstrong, disebutkan bahwa sekali waktu Umar berniat membunuh Rasulullah. Ia menyusuri jalan Mekah menuju sebuah rumah di Bukit Safa sambil membawa pedang. Rumah tersebut adalah tempat Rasulullah berada. Sementara saat Umar pergi hendak membunuh Rasulullah, saudarinya yang bernama Fatimah yang menikah dengan Zaid, anak Zaid sepupu Umar, mengundang Khabbab bin Al-Arat, seorang pandai besi, untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran. Keduanya memang telah menjadi muslim. Dalam perjalanannya menuju Bukit Safa, Umar didekati seorang muslim dari klannya. Orang itu berusaha membelokkannya dari tujuan membunuh Nabi. Dia menyuruh Umar pulang dan menyaksikan apa yang tengah terjadi di rumahnya sendiri, tulis Armstrong. Umar bin Khattab kemudian kembali ke rumahnya. Saat ia memasuki jalan menuju rumah, ia mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan Khabbab bin Al-Arat. Mengetahui kedatangan Umar, sang pelantun Al-Quran buru-buru bersembunyi. "Suara apa itu?" serunya sambil memasuki rumah. Shibli Nu'mani dalam Umar bin Khattab yang agung tahun 1994 mengisahkan Fatimah menjawab pertanyaan Umar itu. Fatimah mengatakan suara itu bukan apa-apa dan tidak ada artinya. "Jangan mencoba menyembunyikan apapun dariku. Aku telah mengetahui segala sesuatunya. Aku telah mendengar bahwa engkau berdua telah ingkar agama," bentak Umar. Umar kemudian menyerang Fatimah dan suaminya. Ia memukuli saudaranya sampai jatuh ke tanah dan berdarah. Mengetahui Fatimah terluka, Umar pun menghentikan perbuatannya. "Umar, lakukan apa yang kau kehendaki. Islam tidak akan pernah lepas dari hati kami," ucap Fatimah. Menurut Karen Armstrong, Umar kemudian memungut manuskrip Al-Quran yang ditinggalkan Khabbab. Sementara dalam catatan Shibli Nu'mani, Umar meminta Fatimah untuk menunjukkan apa yang tadi ia dengar.
Lalu Fatimah pun menyodorkan manuskrip Al-Quran yang sebelumnya ia sembunyikan. Umar yang dapat membaca dan menulis dengan fasih itu lalu mulai membaca ayat-ayat pembuka dalam surat Toha. "Betapa indah dan agungnya ucapan ini," gumamnya. Itulah momen ketika Umar tergerak dan mulai tertarik kepada agama yang dipeluk saudarinya. Ia lalu meraih pedangnya dan berlari menuju Bukit Safa untuk menemui Rasulullah. Sesampainya di tempat yang dituju, Rasulullah segera menarik jubah Umar sambil bertanya, "Apa yang telah membawamu kemari, hai anak Khattab?" Umar pun menjawab, "Wahai Rasulullah, aku datang kepadamu untuk percaya kepada Allah dan Rasul-Nya dan pesan yang dibawanya dari Allah." Setelah masuk Islam, tidak seperti kaum muslimin lain yang sembunyi-sembunyi dalam memeluk keyakinan baru mereka, Umar justru terang-terangan mengumumkan keislamannya di depan kaum Quraisy yang menentang dakwah Rasulullah. Ia memang sosok yang disegani, sehingga para penentang dakwah Rasulullah tidak ada yang berani menyentuhnya. Hal ini membuat kaum muslimin yang semula tidak berani melaksanakan sholat di dekat Ka'bah menjadi leluasa beribadah di sana. Ketika Umar memeluk Islam, ia berperang dengan Quraisy sampai ia memenangkan perjuangan itu demikian jauh sehingga ia masuk Ka'bah, di mana ia sholat dan kita bersamanya. Kata Abdullah bin Mas'ud, seperti dikutip Muhammad Hussein Haikal dalam Umar bin Khattab 2002. Keberanian Umar juga tergambar saat kaum muslimin hijrah ke Yasrib atau yang kemudian bernama Madinah. Mereka berangkat diam-diam karena menghindari gangguan kaum Quraisy yang tak menghendaki ajaran Islam. Ali bin Abi Thalib, seperti dikutip Hussein Haikal, menyebutkan bahwa ketika semua kaum muhajirin Muslim Mekah yang melakukan hijrah melakukannya secara diam-diam, Umar justru melakukannya dengan terang-terangan sambil membawa pedang dan menyelempangkan busur panahnya. Sementara tangannya menggenggam anak panah dan sebatang tongkat komando. Sebelum hijrah, ia pergi ke Ka'bah melakukan tawaf. Sementara orang-orang Quraisy berada di beranda Ka'bah, ia tawaf sebanyak 7 kali menuju makam Ibrahim dan kemudian sholat. Kepada kaum Quraisy yang menentang Islam yang ia datangi satu persatu, Umar pun berkata, "Wajah-wajah celaka, Allah menista orang-orang ini. Barang siapa ingin diratapi ibunya, ingin anaknya menjadi yatim atau istrinya menjadi janda, temui aku di balik lembah itu." Namun Hussein Haikal menambahkan bahwa cerita Umar tersebut tidak ada dalam kisah yang diriwayatkan Ibnu Hisham, Ibnu Sa'd, dan At-Tabari. Menurut mereka, Umar berangkat hijrah secara diam-diam sama seperti kaum muslimin lainnya. Dia melakukan itu hijrah secara diam-diam, bukan karena lemah atau takut, yang memang tak pernah dikenalnya selama hidupnya. Tetapi dia laki-laki yang penuh disiplin. Dia mengikuti jemaah dan meminta yang lain untuk mengikuti mereka, tulis Hussein Haikal. Dalam perjalanan Umar sebagai seorang muslim bersama Rasulullah, ia turut dalam berbagai peperangan antara kaum muslimin dengan para penentang mereka. Umar terlibat dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandak, perang Khaybar, dan perang Hunain. Perang Badar yang dimenangkan kaum muslimin sempat melahirkan perbedaan pendapat soal perlakuan terhadap para tawanan. Abu Bakar berpendapat untuk melepaskan para tawanan perang harus melalui mekanisme uang tebusan. Sementara Umar dengan tegas menyatakan bahwa para tawanan sepatutnya dipenggal lehernya dengan ketentuan setiap muslimin memenggal kerabatnya sendiri. Umar menentang pendapat Abu Bakar dan menyatakan bahwa pertalian keluarga tidak harus berurusan dengan masalah-masalah mengenai kepentingan Islam yang vital, tulis Shibli Nu'mani dalam Umar bin Khattab yang Agung. Pada akhirnya, pendapat Abu Bakar yang disetujui Rasulullah. Sementara dalam perang Uhud yang berakhir dengan kekalahan kaum muslimin, Umar termasuk dalam 30 orang sahabat yang melindungi Rasulullah yang terluka saat kaum Quraisy memburunya di celah Bukit Uhud. Umar dan beberapa orang muhajirin serta Ansar menerjang ke depan dan menghalau kembali para penyerbu, imbu Shibli Nu'mani.
Pada masa kekhalifahan Abu Bakar, ekspedisi ke berbagai wilayah telah dilakukan, tapi masih dalam tahap awal. Sampai akhirnya, khalifah pertama pengganti Rasulullah tersebut meninggal dunia. Umar yang menjadi khalifah kedua meneruskan apa yang telah dilakukan khalifah pendahulunya. Di masa kekhalifahannya, Islam berhasil menaklukkan Irak, Suriah, Yerusalem, Persia, Mesir, dan lain-lain. Pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, di Madinah terdapat budak Persia yang bernama Firoz atau Fairuz, yang nama keluarganya adalah Abu Lu'lu'i atau Abu Lu'lu'ah. Dialah orang yang membunuh Umar. Dalam berbagai kisah yang menceritakan pembunuhan terhadap khalifah kedua tersebut, nama pembunuh yang kerap dipakai adalah Abu Lu'lu'ah. Menurut sebagai sumber, motivasi Abu Lu'lu'ah membunuh Umar adalah dendam atas ditaklukkannya Persia oleh pasukan Muslim. Namun, terlepas dari benar tidaknya motivasi tersebut, berdasarkan catatan Syibli Numani, pembunuhan terhadap Umar dilatar belakangi persoalan pajak. Sekali waktu, Abu Lu'lu'ah datang menghadapi khalifah. Ia mengeluhkan pajak yang dibebankan tuannya, Mughirah bin Syubah. Ia meminta kepada Umar untuk mendesak tuannya agar menurunkan nilai pajak tersebut. Umar bertanya kepadanya ihwal pekerjaan yang ia lakoni. Abu Lu'lu'ah menjawab bahwa ia bekerja sebagai tukang kayu, tukang cat, dan pandai besi. Menurut Umar, pekerjaan tersebut layak untuk dibebani pajak sebesar yang ia keluhkan. Jumlah pajak itu tidak banyak dibandingkan dengan pekerjaan yang menguntungkan ini, kata Umar. Abu Lu'lu'ah tidak terima dengan jawaban itu. Ia pun marah dan merencanakan untuk menghabisi Umar. Keesokan harinya, Umar pergi ke masjid hendak sholat subuh berjamaah. Di sisi lain, Abu Lu'lu'ah yang Majusi pun pergi ke masjid dengan membawa sebilah belati. Saat Umar mulai mengimani sholat subuh, Abu Lu'lu'ah tiba-tiba menerobos dari belakang dan menghujamkan belatinya sebanyak 6 kali ke tubuh Umar. Salah satunya mengenai panggul. Sang khalifah pun terkapar dan berlumuran darah. Sementara Abu Lu'lu'ah dalam kondisi terpojok juga melukai jemaah lain dan akhirnya bunuh diri. Umar kemudian dibawa ke rumah. Lalu ia bertanya, "Siapa pembunuhku?" "Firoz," jawab orang-orang. "Segala puji bagi Allah bahwa aku tidak dibunuh oleh orang muslim," jawab Umar kembali. Mulanya kaum muslimin sedikit terhibur karena mereka mengira Umar akan pulih. Namun saat tabib yang memeriksanya memberikan minuman hangat berupa campuran kurma dan susu yang diberikan kepada khalifah, minuman itu keluar dari luka-lukanya. Sebelum meninggal, Umar menyuruh anaknya, Abdullah, untuk meminta izin kepada Aisyah, istri Rasulullah, agar ia dikuburkan di samping makam Rasulullah. "Aku mempunyai pikiran untuk mencadangkan tempat ini bagi diriku, tetapi hari ini aku mengizinkan Umar didahulukan daripadaku," ucap Aisyah. Setelah mendapat jawaban dari Aisyah, Abdullah buru-buru kembali menemui ayahnya. "Berita apa yang kau bawa kepadaku, oh anakku?" tanya Umar. "Yang diharapkan memberikan kepuasan kepadamu," jawab Abdullah. "Ini adalah keinginanku yang paling besar," kata Umar. Pada 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 3 November 644, tepat hari ini 1374 tahun lalu, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah yang semula amat keras menentang Islam dan berbalik menjadi pembela Islam yang gigih itu, akhirnya meninggal dunia. Syibli Numani menerangkan, pemakaman Umar dilakukan oleh Syuhaib bin Sinan, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf yang menurunkan jenazah sang khalifah ke liang lahat. Dan sang cahaya yang menyinari dunia itu tersembunyi dalam bumi untuk selama-lamanya, tulis Numani. Itulah sobat kisah yang sangat mengharukan, dan semoga dari kisah ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa menjadi pembelajaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa saksikan video-video yang lainnya juga ya. Sekian dari Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.